Firman pikir udah selesai, tapi waktu Firman lihat spion kiri di sini ada perempuan duduk di jok belakang, pucat, dan matanya ngeliatin Firman dari spion. Dia ngomong lirih banget, "Mas, kembaliannya mana?" Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Pujaan. Malam itu harusnya jadi orderan terakhir Firman sebelum pulang, tapi Firman nggak tahu kalau itu benar-benar jadi pesanan terakhir buat mereka. Inilah kisah pesanan misterius. Cerita kali ini kiriman teman kami, namanya Firman, umurnya 31 tahun. Firman kerja jadi kurir makanan online di daerah. Cerita ini diceritakan sama istri Firman, namanya Lia. Karena jujur, sejak kejadian itu, Firman sendiri susah kalau harus ngulang ceritanya dari awal. Trauma katanya gitu. Ya. Firman itu bukan orang yang gampang takut. Dia sering pulang jam 1 atau jam 2 malam. Lewat jalan kuburan pernah. Antar makanan ke kontrakan kosong juga sering. Tapi pada malam itu beda. Dan Lia tahu dia nggak bohong. Istrinya ya? Ya, istrinya. Karena waktu dia pulang malam itu, dia muntah di halaman rumah sambil menangis. Kejadian itu baru 7 bulan lalu, hari Selasa malam, masih ingat nih Lia. Hujan habis reda, jalan masih basah semua, aspal hitamnya ngilap, kena lampu motor, kan hujan ya. Firman masih narik orderan karena lagi butuh uang tambahan buat pengobatan anaknya, karena lagi sakit katanya. Sekitar jam 10.47 malam, jam 10 lebih 47 malam, masuk orderan martabak manis 2 kotak. Anehnya titik pengantarannya ke sebuah ruko tua di pinggir jalan yang Firman tahu sebenarnya sudah lama kosong. Firman sempat mikir cancel aja gitu, karena daerah situ kalau malam gelap banget, ngeri lah ya. Tapi jaraknya tinggal 10 menit dari rumah, tapi deket dari rumahnya Firman. Jadi Firman ya udahlah ambil aja lah, lumayan lah ya. Tapi pas nyampe ke sana, Firman langsung ngerasa ada yang aneh. Berarti udah ngambil martabaknya, baru nyampe ke ruko sana, kok ada yang aneh gitu. Ada yang janggal gitu ya. Lanjutin lagi. Ruko-rukonya di sana tuh semua udah tua semua. Catnya kusam, banyak rolling door karatan. Tapi di tengah deretan itu ada satu warung tenda yang terang banget, pakai lampu kuning yang terang. Firman lihat orang-orang lagi makan. Di sana ramai banget, sampai motor berjajar penuh. Tapi suasananya sunyi. Gak ada suara obrolan, gak ada suara ketawa, cuma ada suara sendok yang beradu sama piring, ting ting ting. Tapi kalau makan memang gak boleh ngomong kan sebenarnya makan. Bener bagus. Si Firman ya tahu. Lanjut deh bentar. Nah suara beradu piring, ting 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 ting, pelan banget, tapi pelan. Tapi kedengeran gitu karena sunyi ya malam-malam. Kayak suara dari ruangan kosong kata Firman. Firman parkir motor. Waktu itu Firman masih inget banget lampu di tendanya banyak laron dengan bunyi trik karena bertabrakan ke lampu ya si laronnya. Firman sempat mikir, aneh kok orang-orang mau makan di tempat banyak laronnya. Aneh juga sih sebenarnya si Nagra ini nasinya. Makan campur. Wah segini mengenah cina. Ayah rada gini tiga sirum. Jangan pernah nyobaan we. Terus di sana ada ibu-ibu jualan pakai daster coklat. Kepalanya nunduk terus. Firman sempat samperin ibu penjualan buat nanya alamat ruko itu. Firman bilang, "Bu maaf, mau tanya, kalau ruko A di sebelah mana ya?" Si ibu cuma nunduk, gak jawab, tapi jarinya nunjuk ke arah lantai 2 ruko yang di belakang, ya ruko di belakang warungnya yang gelap gulita. Lantai 2 aja gini. Yang gelap gitu. Ting. Aku masih belakang ya? Belakang. Itu, ya namanya tik. Tuh, ruko yang ada di belakang tenda si ibunya ya. Nah, Firman pikir ada ya orang yang mau tinggal di atas situ. Karena gelap banget kan. Saat masuk tiba-tiba Firman mencium bau melati nyengat banget. Bukan bau martabak yang di tangannya, bukan. Tapi bau melati kayak di kuburan habis hujan. Kalau bau martabak mah lapar sih Firman. Iya ini udah lapar nih. Ini lapar. Beli martabak lagi. Gimana? Jam seberapa itu? Jam 12:30. Emang masih ada yang buka? Masih yang gitu. So tuh. Ayo lanjutin. Nanti dulu ya. Mau beli martabak dulu. Lanjut tadi. Nah di sini Firman mulai merasa aneh. Biasanya kalau pulang narik, Firman suka video call dengan Lia istrinya sambil bercanda. Tapi pada malam itu dia sempat kirim voice note sebelum pulang. Suaranya pelan banget. "Mah, ini tempatnya aneh." Cuman itu. Habis itu gak ada kabar hampir selama 1 jam. Wow, lumayan tah. Was-was pasti istrinya. Ya. Lanjut tadi.
Kalau kalian suka cerita misteri kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya gak ketinggalan episode misteri berikutnya dari channel kami. Hatur nuhun. Nah, lanjut ya. Sananya ibu tadi yang di warung tadi itu pakai baju dasar, Firman masuk ke ruko itu. Nggak dikunci sih rukonya. Dan nggak ada suara. Jadi Firman ya masuk aja. Terus nunggu naon deh ya tuh. Terus naik tangga pelan-pelan. Tapi biasanya yang kayak gitu suka nyimpan di depan ya. Tapi Firman tiba-tiba ada tergerak. Kenapa nih? Mungkin penasaran kali ya. Nah, tangga semen tua. Setiap diinjak bunyinya duh. Nah gitu. Dan makin ke atas ada bau amis. Bau amisnya makin kuat saat Firman nyampe lantai 2. Kayak bau darah, tapi ada bau selokan. Jadi bau amis darah campur air got gitu. Aku banyak ya gitulahnya. Bau aneh lah. Pokoknya bikin mual kata Firman. Di lantai 2 cuma ada lorong panjang, gelap, lampu mati. Tapi di ujung lorong ada pintu putih yang kebuka sedikit. Firman mau manggil pelanggan, Pak, Bu gitu ya. Tiba-tiba HP Firman bunyi. CS dari kantornya, customer service dari kantornya. Firman angkat. Pasti diangkatnya atau diangkatnya. Pak Firman, pesanan atas nama Rudi kami batalkan. Akunnya terindikasi fiktif katanya. Nah, Firman diem. Firman langsung bilang. Kaget ya. Firman diem dan Firman langsung bilang. Tapi saya sudah sampai lokasi. CS-nya malah balik tanya nih. Lokasi mana Pak? Firman sebut alamat rukonya. Mendadak CS-nya diam beberapa detik mikir. Terus bilang pelan, Pak, itu titik terdeteksi algoritma untuk pembatasan otomatis dikarenakan pola pesanan tidak wajar. Jadi sistem curiga pada akun pelanggan ini Pak, karena pelanggan baru tapi mendadak memesan makanan yang banyak dan jumlah banyak ternyata. Jadi jumlah banyak ke titik pengantaran yang tidak spesifik. Jadi pengantarannya tuh aneh gitu kan. Dan entah kenapa habis kalimat itu lorongnya langsung dingin seperti sekarang dingin. Rasanya dinginnya tiba-tiba dingin waktu itu. Lorongnya dingin banget tuh ya. Bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang bikin tulang sakit, nusuk banget. Dan waktu Firman nengok ke belakang, Dan waktu Firman nengok ke bawah, karena di Firman lantai 2 kan, dia nengok ke bawah ke ada jendela ke arah warung tenda tadi. Jantung Firman langsung kayak berhenti mati dong berhenti. Lihat di bawah itu kagetnya itu. Saya shock gitu ya. Di bawah itu gelap, nggak ada warung, nggak ada lampu, dan nggak ada motor, nggak ada orang yang makan. Cuma lahan kosong penuh semak liar, rumput panjang liar yang ya ilalang gitu kan ya. Hitam semua karena gelap. Firman langsung mundur pelan. Kan di situ tadi lorong itu kan pintu kan. Dan langsung udah telepon lihat gitu dan langsung mundur. Tapi dari belakang pintu putih tadi ada suara anak kecil. Ma, makanan kita datang. Pelan banget. Ma, makanan kita datang. Tapi berarti jauh ya kalau pelannya. Jadi dekat lagi. Firman gak kuat lagi. Firman lari turun tangga dan pasti anak tangga terakhir. Firman dengar suara sendok sama piring lagi yang ting ting ting. Pelan banget. Ayo pelan-pelan teuing. Berarti 3 hiji di. 62 pelan banget. Padahal di bawah nggak ada siapa-siapa. Katanya Firman udah lihat kosong, gelap, melompong, dengan rumput liar. Lumayan. Lanjut tadi. Serem nggak? Serem banget. Lumayan. Yang mau jadi Firman serem. Ya. Nah, bagian ini Firman baru cerita ke Lia pada saat 2 hari kemudian. Karena pada malam itu dia terlalu shock. Dan jujur, ini bagian yang bikin Lia nggak bisa tidur. Firman nyampe motor sambil gemetaran. Mana motor? Itu tanya. Kunci sampai jatuh 2 kali. Karena kan getar kan, jadi dia mau masukin teh lagrak di gitu kan. Nah pas mesin motor nyala, Firman sempat lega. Untung nyala gitu. Firman pikir udah selesai. Tapi waktu Firman lihat spion kiri di sini ada perempuan duduk di jok belakang. Pucat, nggak kayak saya ya merah merona seperti ini ya, tapi pucat seri. Rambutnya gosong, sebagian berarti setengah. Kulit pipinya kayak meleleh. Ini buatnya setengah. Nah, meleleh. Dia meluk bungkusan martabak itu pelan. Dan matanya ngeliatin Firman dari spion. Dia ngomong lirih banget. Mas, kembaliannya mana?
Firman langsung narik gas, nggak peduli lampu merah, nggak peduli hampir nabrak. Sepanjang jalan Firman dengar suara plastik kresek dari belakang. Yang penting mah doa cik Firman teh. Terus dia bilang, ngegas terus. Udah malam lagi kan ya, pasti sepi, ada sepi, cuman udah takut juga kayak gitu. Bismillah, bismillah, bismillah. Oh gas terus. Tapi di belakang nggak dengar dia ada suara kresek. Lanjut tadi. Kemarin bermartabak belum hangat. Jadi mulai bulu punduk. Jadi kunaon udah beli martabak tadi takut ya beli martabaknya juga mau ditemenin ngarahan. Lanjut tadi bunyi kresek kan tadi kan kresek kayak ada yang lagi buka bungkus makanan yang martabak. Sampai rumah Firman nggak berani nengok belakang sama sekali, nggak maju kan tadi terus ngegas ada bunyi ya maju masuk ke rumah. Tapi muntah dulu kan Firman jatuh di halaman, dan waktu Lia bantu Firman berdiri, dia sempat nanya, "Pah, ini daun semua dari mana? Ini daun semua dari mana?" Firman bingung, "Hah, kayak daun ya? Apa perempuan di motor itu udah bayar dengan daun ini?" Makanya dia minta, "Mas, kembaliannya mana?" Gitu kan. Pasti Firman, "Kembalian mayar gencan, ini yang kana daun duit." Nah kan. Atau gimana? Firman benar-benar bingung ini nih. Ini daun dari mana? Ada di kantong Firman penuh daun kering, kata Firman tuh. Dan daun kering itu bau gosong. Daun kering itu gosong katanya. Dan bau gosong dan gosong karena gosong sih bau. Itu kalau gosong berarti dia ya kebakar itu ya. Kan tadi kan kebakar, lampunya udah meleleh kan. Nah, Firman masih simpan satu daunnya sampai sekarang. Karena Firman sendiri lihat dan baunya aneh. Kayak daun yang lembab basah, tapi ada bau gosongnya kayak kebakar. Nah, pada besok paginya, Lia maksa Firman balik ke lokasi siang-siang. Nah, mereka pun bertanya ke warung kopi yang ada di dekat sana. Dan bapak penjaganya langsung berubah ekspresi wajahnya waktu dengar nama warung rasa malam yang mencekam. Itu karangan kita warungnya, nama warungnya ya, karena disamarkan. Oke ya. Nah, katanya dulu memang ada warung tenda di situ. Ramai banget. Satu keluarga yang jaga. Ibu, bapak, sama anak perempuan yang masih kecil. Tapi pada tahun 2018, warungnya kebakaran pada tengah malam. Apinya sangat besar. Katanya dari kompor gas yang bocor. Semua meninggal di tempat. Semua meninggal di tempat, dan yang paling parah terbakar adalah anak perempuannya. Wah, karunya tadi meleleh berdikinnya. Firman pikir cerita selesai di situ. Firman juga udah nggak pernah narik malam lagi karena takut ya. Jadi jam 10 malam tuh selalu offline, pulang langsung. Yang tadi mas 10.47 juga masih kan. Tapi 3 hari setelah kejadian, Firman buka aplikasi driver lagi nih karena mau cek saldo, kata Firman. Dan Firman lihat ada satu orderan masuk yang belum selesai. Statusnya pesanan sedang diantar. Padahal malam itu sudah Firman cancel, nama pemesannya cuma 1 huruf. Udah cancel semua dan udah beres semua kan yang kalau hari itu mah. Dan nama pemesannya cuma 1 huruf, R. Mungkin Rudi kali yang tadi kali ya. Pak Rudi kan tadi kan. Yang CS ngomong atas nama Rudi. Alamat pengantarannya kosong, tapi kolom chatnya ada isi pesan terakhir. Pesannya masuk jam 2.13, jam 2 malam lebih 13 menit. Berarti jam 2 pagi ya, lebih 13 menit. Memang nggak pernah buka sebelumnya. Isinya sih pendek, tapi saking penasaran jadi akhirnya dibuka. Tulisannya, "Mas, martabaknya kurang 1." Gitu. Karena memang martabaknya kan jatuh satu lagi kebawa pulang. Terus? Nah, Firman langsung hapus aplikasi pada malam itu juga. Tapi yang bikin Firman kesal sekaligus takut. Pada seminggu kemudian, anak kami yang umur 5 tahun tiba-tiba ngomong pas lagi makan malam. "Mah, kemarin ada kakak gosong duduk di motor papa." "Mah, kemarin ada kakak gosong duduk di motor papa." Firman langsung merinding karena anak kami nggak pernah tahu soal cerita itu. Dan sampai sekarang, kadang jam lewat 11 malam, HP Firman masih suka bunyi notifikasi orderan masuk. Padahal aplikasinya udah dihapus. Jadi dia pakai aplikasi yang lain kan kerjanya. Suara notifnya bukan yang itu, bukan itu. Suara notifnya pendek. Ting, ting, ting. Persis suara sendok ketemu piring di warung itu, di warung itu. Yang pas banget tadi ada notifikasi. Nah, kadang yang paling menyeramkan bukan sosok yang muncul malam itu, tapi kenyataan kalau mereka cuma pengen satu hal sederhana,
yang gak sempat mereka nikmati sebelum tiada. Pulang dan makan bersama keluarga. Makanya pesan martabak, kayak makan bareng-bareng kan. Maya tiris. Sudah. Satu udah 3. Terima kasih. Itu udah 3. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya dari channel kami. Kalau kalian punya cerita menyeramkan atau cerita pengalaman pribadi menyeramkan, kirim ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kalian yang akan kita bawakan di video berikutnya. Sampai jumpa di cerita Baraya berikutnya kalau kalian masih bernonton. Salam keluarga pujaan. Assalamualaikum. Udah. Share video ini ke teman kalian yang suka skip makan malam bersama keluarga. Nanti hanjakal. Nah, kita nggak tahu kapan kita bisa makan bersamanya. Sakit juga kadang nggak bisa makan bersama di rumah sakit, coba. Ya mumpung bisa silahkan. Oke? Tapi jangan malam-malam juga. Bisi sakit terlalu malam kayak jam 10 malam jangan. Cukup jam berapa, jam 7 lah ya. Yaudah dadah. Haturin beres Reina. Bye.